Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diva Rahmati Nazila dan rekan saya Al-Farisi Roman Zulfikor. Kami akan menjelaskan mengenai validasi RPP IPA. Seperti yang sudah kita ketahui, di dalam RPP mencantumkan identitas, kompetensi inti dan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, metode, media alat dan sumber belajar, langkah-langkah, dan penilaian. Rencana pelaksanaan pembelajaran, Satuan Pendidikan SDN Kerembangan 2, kelas 3 semester 1, tema atau topik mengenal cuaca dan musim, pertemuan ke-1 semester 1, alokasi waktu 1 hari. Kompetensi inti, KI1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar, PPKN, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah melalui wacana atau pengamatan. Bahasa Indonesia, gemar menggali informasi melalui membaca dan mendengarkan dari sumber lain peristiwa alam berdasarkan rasa ingin tahu. Matematika, mengamati dan menemukan unsur dan sifat bangun datar sederhana. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan dalam senam seperti lompat kangkang, lompat jongkok, roll depan, dan kombinasi pola gerak dominan posisi statis dengan pola gerak lainnya seperti sikap kapal terbang, roll atau sebaliknya. Seni, budaya, dan prakarya menunjukkan rasa ingin tahu untuk mengamati alam di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian kompetensi, EPKN, menyebutkan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Bahasa Indonesia, menulis pokok-pokok informasi yang diperoleh dengan tepat. Matematika, menyebutkan berbagai bangun datar berdasarkan jumlah sisi, ukuran, sudut, atau lainnya. Mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan ciri tertentu, jumlah sisi, ukuran, bentuk sudut, atau lainnya. Menggambar berbagai bentuk bangun datar berdasarkan jumlah sisinya. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, mengidentifikasi kombinasi pola gerak dominan dalam senam gerak dasar keselamatan di air, gerak dasar water driven atau berdiri mengambang di dalam air, melakukan rangkaian gerak roll depan, mencium lutut, kayang, melompat, berputar 180 derajat, sikap kapal terbang. Seni, budaya, dan prakarya, mengidentifikasi proses terjadinya hujan, rajin membaca untuk mendapatkan informasi proses terjadinya hujan, berani mengungkapkan pengetahuannya tentang hujan. Tujuan pembelajaran, dengan membaca, siswa mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah melalui wacana atau pengamatan. Dengan mengidentifikasi, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang diperoleh dengan tepat. Dengan memahami dan membaca, siswa dapat menyebutkan berbagai bangun datar berdasarkan jumlah sisi, ukuran, sudut, serta dapat mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan ciri tertentu, jumlah sisi, ukuran, bentuk sudut, atau lainnya. Dengan mengidentifikasi peristiwa hujan, siswa dapat mendeskripsikan proses terjadinya hujan berdasarkan pengetahuannya. Materi pembelajaran, PPKN, konsep tentang hak dan kewajiban warga negara. Bahasa Indonesia, identifikasi peristiwa alam pada teks bacaan. Matematika, bangun datar. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, gerak roll depan, renang gaya dada. Seni, budaya, dan prakarya, lingkungan alam sekitar. Pendekatan dan metode, pendekatan saintifik,
strategi cooperative learning, teknik example non-example, metode penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Sumber dan media, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, buku tematik kelas 3, video atau gambar tentang proses terjadinya hujan. Langkah-langkah pendahuluan. Guru membuka kelas dengan salam, mengawali pembelajaran dengan berdoa, bertanya kabar siswa, mengecek kehadiran siswa melalui absensi kelas. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan dikaitkan tujuan pembelajaran. Guru memberikan ice breaking atau tepuk semangat kepada siswa untuk memunculkan semangat belajar siswa. Kegiatan inti. Guru dapat memberikan materi mengenai cuaca dan iklim. Guru meminta siswa untuk membaca materi tentang cuaca dan musim dari berbagai sumber informasi melalui membaca di perpustakaan, mendengarkan radio, atau menonton televisi. Guru dapat juga memberikan gambar, teks bacaan, dan video tentang proses terjadinya hujan untuk diamati oleh siswa. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan menanggapi materi. Guru mencoba melakukan diskusi dan tanya jawab dengan siswa dengan media video pembelajaran proses terjadinya hujan. Materi pembelajaran. Proses singkat terjadinya hujan diawali dengan penguapan air di sumber-sumber air, yaitu sungai, danau, laut, dan samudra. Uap air tersebut naik ke udara dan semakin meninggi terbawa angin dan berubah menjadi awan. Lalu awan akan melepas kandungan airnya ketika mencapai titik jenuh. Setelah awan mencapai titik jenuh, kemudian turunlah air hujan. Penutup. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Melakukan penilaian hasil belajar. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Mengamati sikap siswa dalam berdoa, sikap duduknya, cara membacanya, cara melafalkannya, dan sebagainya. Apabila ada siswa yang kurang benar dan kurang sempurna dalam berdoa, maka setelah selesai kegiatan berdoa, langsung diberi nasihat agar besok kalau berdoa lebih disempurnakan. Penilaian. 1. Prosedur penilaian. A. Penilaian proses. Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. B. Penilaian hasil belajar. Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan tes lisan atau terlampir. 2. Instrumen penilaian. A. Penilaian proses. Penilaian kinerja siswa aktif dan kreatif saat pembelajaran di kelas. B. Penilaian hasil belajar. 1. Pilihan ganda. 2. Isian singkat. 3. Esai atau uraian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.